Salam jemaat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah minggu pagi ini melalui media sosial di rumah masing-masing. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa surga, kami menaikkan syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk anugerah kasih dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Hingga pada saat ini ya Tuhan, kami diizinkan untuk kami menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Bapa, siapakah hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Mu? Hamba nol dan kosong adanya ya Tuhan. Tidak lebih dari Bapak Ibu yang mendengarkannya ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Mari Tuhan memberkati kami semua, sehingga kebenaran firman-Mu ini kami sama-sama diberkati ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Inilah permohonan kami, diserahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, jalannya pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama membaca dalam kitab kita masing-masing di dalam Injil Lukas pasal 21 ayat yang ke-36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ayat yang kedua dari pembacaan kita, Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Dari kebenaran firman Tuhan ini, saya mengangkat satu tema, perlindungan Tuhan terhadap pencobaan. Bapak Mama yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, sekarang ini kita berada dalam minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus. Tetapi kita juga seolah-olah berada dalam kesengsaraan karena hidup dalam ketidakbebasan, melakukan aktivitas, karena gerak-gerik kita dibatasi oleh kondisi atau keadaan dengan adanya wabah virus corona. Kita sama tahu bahwa sekarang ini kita sedang diperhadapkan dengan pencobaan yang dasar, yaitu dari 2 bulan yang lalu kita di NTT diperhadapkan dengan virus yang menyerang ternak babi. Banyak babi yang mati, dan semua yang memelihara ternak babi mengalami kerugian bukan sedikit. Dan virus terhadap ternak babi belum selesai, muncul lagi virus corona yang menyerang manusia. Dan virus corona juga belum selesai, muncul lagi virus hanta yang juga menyerang manusia. Yang sasaran virus hanta ini adalah paru-paru dan ginjal manusia. Nah, sebuah bencana ini merupakan pencobaan yang dapat membahayakan raga dan jiwa kita. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan solusi-solusi yang benar, yang mungkin kita untuk mendapatkan proteksi atau perlindungan Tuhan terhadap pencobaan atau bencana-bencana yang dasar itu. Apa solusi Tuhan yang diberikan kepada kita agar kita mendapatkan perlindungan Tuhan? Dari 2 ayat firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, ada 3 solusi yang Tuhan berikan kepada kita. Dan solusi-solusi ini apabila kita terapkan dalam kehidupan kita, maka perlindungan Tuhan akan kita alami di dalam kehidupan kita. Solusi yang pertama yaitu menaati ajaran firman Tuhan. Kita dapat membaca di dalam Wahyu 3 ayat 10a. Ajaran yang mana dari firman Tuhan yang kita harus taati? Yaitu ajaran untuk tekun menantikan kedatangan Kristus. Wahyu 3 ayat 10a mengatakan,
Jadi tekun menantikan kedatangan Kristus adalah bagian dari ajaran firman Tuhan yang harus kita taati agar kita mendapat perlindungan dari Tuhan terhadap berbagai pencobaan, bencana yang menimpa dunia. Sebagaimana dikatakan di dalam Wahyu 3 ayat 10 bagian B, dikatakan, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ajaran yang berikut yang harus kita taati adalah ajaran untuk hidup saling mengasihi. Kita dapat membaca di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-34. Di situ mengatakan, aku memberi berita baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Bapak Mama yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, hidup saling mengasihi adalah ajaran firman Tuhan yang harus kita taati agar kita mendapatkan perlindungan Tuhan dari berbagai pencobaan atau bencana. Dan sekarang ini, dalam kita mentaati himbauan pemerintah dan petinggi-petinggi organisasi gereja untuk beraktivitas di rumah saja, untuk sementara ini adalah salah satu wujud nyata dari hidup yang saling mengasihi. Karena dengan beraktivitas di rumah saja, maka kita sama-sama berperan untuk mencegah penularan virus dari kita terhadap orang lain dan dari orang lain terhadap kita. Selain itu, ajaran firman Tuhan juga harus kita taati adalah ajaran untuk terus bersaksi tentang Kristus. Kalau kita membaca di dalam Yohanes 15 ayat 27, di situ mengatakan, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Dan di dalam 2 Timotius 1 ayat 8 juga mengatakan, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Bersaksi tentang Kristus Tuhan dan Juru Selamat adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai pengikut dan hamba-hambanya. Jadi solusi pertama untuk mendapatkan perlindungan Tuhan terhadap pencobaan atau bencana adalah bertekun mentaati ajaran firman Tuhan. Dan solusi yang kedua yaitu bentuk dalam doa. Lukas 21 ayat ke-36a mengatakan, berjaga-jagalah sambil berdoa. Juga dalam Kolose 4 ayat 2 mengatakan, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Jadi salah satu solusi terpenting untuk mendapat proteksi Tuhan terhadap pencobaan dan bencana yang menimpa dunia adalah doa. Doa yang bagaimana yang berkenan kepada Tuhan sehingga Tuhan mau melindungi kita. Doa yang bertolak dari iman kepada Yesus Kristus yang adalah satu-satunya juru selamat dan tempat perlindungan yang berkuasa dan abadi. Selain doa yang bertolak dari iman kepada Yesus Kristus, doa yang berkenan kepada Tuhan adalah doa yang dilakukan dengan benar, yaitu dilakukan dengan tekun dan dengan penuh keyakinan atau tanpa kebimbangan dan keraguan. Jadi doa yang bertolak dari iman kepada Yesus Kristus dan dilakukan dengan tekun dan dengan penuh keyakinan akan berdampak positif bagi kehidupan kita, yaitu Tuhan akan melindungi kita dari pencobaan dan bencana yang menimpa dunia. Jemaat Tuhan yang
terkasih dalam Yesus Kristus, Jumat malam kemarin semua warga gereja Kemah Injil telah melakukan doa puasa bersama di rumah masing-masing dengan berkaitan dengan situasi bangsa dan negara yang mencekam oleh karena virus. Namun kita harus menyadari bahwa doa kita harus terus dilakukan sehingga apa yang terjadi di dalam dunia ini kami boleh berdoa bersama-sama. Jadi orang-orang yang bertekun dalam doa meminta perlindungan kepada Tuhan, mereka akan dilindungi oleh Tuhan dari berbagai bahaya yang mengancam jiwa dan raganya. Karena itu, mari kita tetap tekun dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Yang ketiga, berjaga-jaga atau berwaspada terhadap pencobaan atau bahaya yang mengancam. Kita dapat membaca di dalam Lukas 21 ayat ke-36a. Di situ mengatakan, berjaga-jagalah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekarang ini kita sedang dalam situasi berwaspada atau berjaga-jaga terhadap penularan virus corona. Bentuk kewaspadaan yang harus kita bangun bukan cuma berdoa dan beriman, tetapi kita juga dihimbau untuk melakukan tindakan pencegahan penularan dari virus ini, yaitu dengan beraktivitas di rumah saja. Selain itu, dengan selalu mencuci tangan dengan sabun atau dengan hand sanitizer, dan juga memakai masker dan alat pelindung lainnya. Tindakan-tindakan pencegahan ini kita lakukan bukan karena kita tidak beriman atau kurang beriman kepada perlindungan Tuhan, tetapi justru merupakan bukti bahwa kita adalah orang-orang yang beriman, yang berhikmat. Iman yang Tuhan ajarkan dan yang Tuhan anugerahkan kepada kita bukan iman yang egois, tetapi Tuhan memberikan kepada kita iman yang berempati dengan orang lain, iman yang mengasihi orang lain. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita tidak dapat menyangkali bahwa kita mempunyai objek iman yang sama, yaitu Tuhan. Tetapi kita juga menyadari kadar iman kita berbeda-beda. Ada yang imannya sangat kuat, tapi ada juga yang imannya lemah. Bahkan ada yang tidak beriman atau belum mengerti tentang iman kepada Tuhan, walaupun ia lahir dari keluarga Kristen. Mereka itu mungkin ada sebagai istri atau suami kita, atau mereka itu adalah anak-anak kita atau sahabat-sahabat kita dan lain-lain. Dalam Roma 14 ayat 1 mengatakan, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Dan juga dalam Roma 15 ayat 1 mengatakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan janganlah kita mencari kesenangan kita sendiri. Jadi, tindakan pencegahan terhadap penularan virus yang kita lakukan sekarang adalah merupakan tindakan kasih dari orang-orang yang memiliki iman yang berhikmat, yaitu orang-orang yang memiliki iman yang tidak egois, tapi memiliki kasih dan kepedulian terhadap orang lain di sekitarnya. Memang dengan menghentikan aktivitas di luar rumah ini, banyak dampak buruknya, yaitu dampaknya pada ekonomi keluarga yang memburuk, pekerjaan di luar rumah terbengkalai atau tidak stabil, pendidikan anak-anak tidak maksimal, dan lain-lainnya. Tetapi demi keselamatan bersama, demi kasih kepada sesama,
maka marilah kita tetap mentaati semua himbauan atau peraturan yang diturunkan oleh pemerintah sebagai wakil Allah dan juga dari petinggi-petinggi gereja. Jadi Bapak Mama yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mentaati akan kebenaran firman Tuhan ini. Sebagai kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan pada pagi ini adalah di mana untuk kita mendapatkan perlindungan Tuhan terhadap berbagai pencobaan atau bencana yang menimpa dunia ini, maka kita perlu menerapkan 3 solusi kehidupan kita, yaitu yang pertama, bertekun mentaati ajaran firman Tuhan. Yang kedua, bertekun dalam doa. Yang ketiga, berjaga-jaga, berwaspada terhadap pencobaan atau bahaya yang mengancam jiwa dan raga kita. Marilah kita menghidupi firman Tuhan ini dalam hari-hari hidup kita demi keselamatan jiwa dan raga kita bersama-sama. Kiranya firman Tuhan yang sedang pada pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, hamba sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari Tuhan memberkati kami dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan, agar dalam perjalanan kehidupan kami ya Tuhan, kami boleh mendapati kasih yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa.